Geng motor di Bandar Lampung kian brutal dan meresahkan. Selasa dini hari, puluhan remaja bersepeda motor keliling jalan utama dalam kota. Mereka yang membawa berbagai jenis senjata menyerang warga di Jalan Raden Intan Tanjung Karang Pusat. Salah satu korban kebrutalan geng motor adalah Andi Ferdian, remaja 16 tahun warga Pesawaran. Ia dievakuasi ke rumah sakit karena kepalanya terluka dan salah satu jarinya putus akibat sabetan senjata tajam. Andi tak mengenal para pelaku. Tak ada warga sekitar yang membantu karena mereka juga kocar-kacir menyelamatkan diri dari amukan geng motor brutal itu. Andi dievakuasi warga setelah para pelaku kabur. Di tengah jalan kita itu digebukin. Pinggir om. Di pinggir. Oh, udah berhenti, motor udah berhenti. Pas tengah itu udah sabet, terus saya lari ke pinggir, disabetin lagi. Jadi tidak ada yang melerai. Apa? Tidak ada sama sekali yang melerai warga sekitar. Nggak ada. Sepi. Ngeliatin om. Yang ngebawa ke rumah sakit? Itu om, saya nelpon surya itu. Dijemput. Iya, dijemput. Tapi handphone segala macam nggak ada yang diambil, dompet. Nggak ada. Polisi menangkap 3 terduga anggota geng motor. Mereka ditahan di Polsek Tanjung Karang Barat, namun statusnya masih sebagai saksi. Abdul Muluk mengalami luka di tangan kanan, 2 jari tengah dengan telunjuk putus. Kemudian dari peristiwa ini kita sudah mengamankan 3 orang saksi, yaitu saudara Surya, Ajis, dan Willy. Ini merupakan kelompok geng dari kelompok Pulau Damar. Saat ini sudah kita amankan, sudah kita minta keterangan, dan kita masih melakukan penyelidikan kepada ketua geng yang bernama Rizky atau Iki. Andi Ferdian masih dirawat di Rumah Sakit Bandar Lampung. Sementara itu polisi kini masih memburu pentolan geng motor itu. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Garis polisi masih terpasang di salah satu kamar kos di Jalan Pulau Seribu, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Selasa pagi. Kamar ini sebelumnya dihuni oleh Nani Indrayani yang tewas pada hari Senin dini hari lalu. Jenazah Nani dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Raja Basa, Bandar Lampung. Baru nyampe. Ketua RT 07 Sukarame, Siti Solikah, mengatakan Nani tewas saat kamarnya didatangi sejumlah polisi dari Polres Lampung Tengah yang diduga sedang mencari barang bukti ponsel atas kasus yang ditanganinya. Nani kejang-kejang saat baru saja membuka pintu kamarnya dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Udah diketok, begitu dibuka sempat buka, tapi udah kejang-kejang mereka. Berarti korbannya sempat buka pintu, tapi udah kejang-kejang. langsung kejang, langsung nggak sadar diri bu. Tapi mereka belum sempat menanyakan sepatah kata pun Sama korban ini. Iya belum, jadi mereka takut. Akhirnya tapi saya udah ke situ dilihat, ditanya itu lihat teman kamu kenapa sampai, padahal nggak kenal. Penyebab kematian Nani masih dalam penyelidikan polisi Polresta Bandar Lampung. Petugas Inafis sudah menggelar olah TKP. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. A1 nih, A1. Nah, dapat bajunya. Seorang pria lanjut usia atau lansia ditangkap tanpa melawan di rumahnya di Desa Sukoharjo 3, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu, Selasa pagi. Tersangka bernama Sungkowo, berusia 64 tahun, ditangkap karena mencuri motor di Pasar Asem, Desa Podomoro, Pringsewu pada hari Minggu lalu. Sungkowo sempat membantah tuduhan polisi. Ia akhirnya tak berkutik saat polisi menggeledah rumahnya dan menemukan sepasang plat nomor polisi korban serta kunci T. Ini platnya, ya. Ini platnya. Ini platnya. Tuh. Bajunya, di plat nomornya. Di kantor polisi sektor Pringsewu Kota, Sungkowo mengakui perbuatannya. Motor curiannya telah dijual ke seorang penadah dengan harga Rp1 juta. Saya petik pakai kunci T. Terus? Ya udah saya bawa ke terminal karena udah janjian kan sama yang mau beli.
Saya bawalah ke terminal, ke jalan 2 paling sebelah barat. Sebelah barat. Ya. Sana ketemunya dijual di situ motornya. Ya. Sama siapa jualnya? Sama Supri, Sama Supri. Ya. Orang mana dia? anak Gading. Orang Gading. Ya. Di usianya 60 tahunan, Sungkowo rupanya 2 kali mencuri motor. Ia pernah ditangkap pada 2020 lalu karena mencuri motor di Terminal Pringsewu. Tim TKP 308 melakukan penyelidikan sesuai dengan CCTV. Didapatlah pelaku atas nama inisial S, warga Sukoharjo. Berikut barang bukti baju dan plat nomor yang ada pada waktu di rumah sama kunci T. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu penadahnya. Atas perbuatannya, Sungkowo harus kembali menjalani sisa usianya di balik jeruji. Ia terancam hukuman 7 tahun penjara. Andre Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Tim khusus anti bandit Polsek Teluk Betung Selatan Bandar Lampung Selasa siang menggerebek rumah pencuri motor di Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Tersangka bernama Joni Irawan, 28 tahun, ditangkap saat tidur di sofa ruang tamu. Polisi menyita 1 unit motor hasil curian Joni yang diparkir di samping rumahnya. Saat baru ditangkap, Joni bersikeras membantah tuduhan polisi. Joni akhirnya mengakui perbuatannya setelah polisi memperlihatkan rekaman CCTV ketika ia mencuri motor di pinggir jalan di Teluk Betung Selatan beberapa waktu lalu. Siapa? Kamu ini. Ayo cepat. Motor-motor yang ada di luar rumah, di parkiran rumah, dia sistemnya itu hunting jalan, ada yang sepi, ada motor di pinggir rumah, di pinggir jalan itu yang diambil mereka. Pengakuan sudah berapa kali? Kalau untuk wilayah Teluk Betung Selatan diakuinya 3 kali, Teluk Betung Timur itu 4 kali. Joni mencuri motor seorang diri dan berlangsung cepat, kurang dari 1 menit. Ia merusak kotak motor yang dicurinya menggunakan kunci T. Uang, benar. Kamu sebelumnya sudah pernah masuk belum? Udah pernah, Pak. Berapa kali kamu masuk? 1 kali, Pak. Kasus apa? Sama, Pak. Motor-motor yang lain mana? Udah jual semua, Pak. Dijualnya kayak mana cara kamu jual? COD, Pak. COD? Ya. Pakai apa? Pakai akun siapa? Facebook, Pak. Joni Irawan adalah residivis kasus pencurian motor yang keluar dari penjara pada 2019 lalu. Atas perbuatannya, Joni Irawan kini kembali masuk penjara untuk kedua kalinya. Ia dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Fabila Ste melaporkan dari Bandar Lampung.